Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Devadianawan dengan NIM 2110301001 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis jurnal yang telah saya temukan untuk memenuhi tugas asesmen 2 dari Bismillah. Kemudian untuk penulis dari jurnal ini yaitu ada Yi Wei Chang, kemudian Si Fu Xie, selanjutnya ada Yu Xiu Hong, kemudian ada Hui Ling Chen, Kun Chang Li, dan Yi Xing Hong. Kemudian untuk tahun terbitnya itu pada tanggal 26 November 2014. Kemudian untuk judul artikelnya ada Gangguan Muskuloskeletal BMC. Untuk judul jurnalnya yaitu Efektivitas Komparatif Terapi Ultrason dan Parafin pada Pasien dengan Gangguan Carpal Tunnel Syndrome yang dilakukan dengan uji coba secara acak. Kemudian untuk tujuan penelitian, bukti konklusif yang menunjukkan pengobatan yang efektif untuk Carpal Tunnel Syndrome atau CTS, neuropati atau jebakan yang umum itu masih kurang. Kemudian terapi ultrason atau US terapi telah lama digunakan sebagai salah satu pengobatan kombinasi untuk CTS. Selain itu, terapi parafin itu telah diterapkan secara luas sebagai modalitas fisik dalam merawat pasien dengan kondisi tangan tersebut. Tujuan dari uji coba secara acak ini adalah untuk membandingkan kemanjuran menggabungkan ortosis pergelangan tangan dengan terapi US atau terapi mandi parafin dalam merawat pasien CTS. Selanjutnya untuk tujuan studi, Dewan Peninjau Kelembagaan Rumah Sakit Taipei Suzy itu menyetujui penelitian ini dan pasien memberikan persetujuan sebelum penelitian. Ada 60 orang yang didiagnosis dengan CTS direkrut dari Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di salah satu rumah sakit komunitas selama tahun 2010 dan 2011. Kemudian untuk kriteria dari inklusi studi itu mengharuskan pasien untuk memiliki gejala subjektif seperti nyeri, mati rasa pada distribusi saraf median jari atau nyeri malang. Selanjutnya, pasien ini diminta untuk memiliki tanda Palen positif atau tanda Tinel positif bersama dengan bukti elektrofisiologi CTS. Kemudian untuk pengecualian dari pasien, yang pertama itu ada usia lebih muda dari 18 tahun, kemudian gangguan medis yang mendasari seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit autoimun, atau hipotiroidisme, dan kehamilan trauma atau operasi pergelangan tangan sebelumnya. Nah, semua pasien yang memenuhi syarat itu diundang. Lalu para peserta itu secara acak dibagi menjadi 2 kelompok sebanyak 60 slot itu disiapkan, di mana dengan 30 slot untuk setiap kelompok dan setiap slot itu disegel dalam amplop yang tidak transparan dengan tampilan yang sama. Lalu semua amplop itu dicampur secara acak beberapa kali. Akhirnya amplop itu ditandai dari 1 hingga 60 oleh asisten yang terlibat dalam proses pencampuran. Dan perawat studi itu hanya mengambilnya secara berurutan. Alokasi disembunyikan dengan penggunaan paket pesanan resep yang diberikan oleh perawat kepada fisioterapi. Dan program terapi itu diberikan oleh fisioterapi yang tidak berpartisipasi dalam mengevaluasi hasil studi. Para peserta secara acak dialokasikan ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok menerima terapi parafin dan ortosis pergelangan tangan, dan kelompok lain itu menerima terapi US dan ortosis pergelangan tangan. Ortosis pergelangan tangan netral yang dibuat khusus diberikan kepada semua pasien yang diinstruksikan untuk memakai ortosis pergelangan tangan saat tidur setidaknya selama 8 minggu. Serangkaian pemeriksaan fisik dan studi konduksi saraf atau NSS itu dilakukan pada setiap pasien. Pemeriksaan fisik itu meliputi uji kekuatan cupid palmar, uji sensorik Semmes-Western monofilament, uji Tinel, dan uji Palen. Peserta menyelesaikan 1 set kuesioner, termasuk kuesioner Boston CTS dan beberapa pertanyaan yang melibatkan informasi demografis dasar. Mati rasa dan nyeri dinilai menggunakan visual analog scale atau VAS 10 cm. Setelah menerima terapi 8 minggu yang ditentukan, semua pasien itu dievaluasi ulang menggunakan pemeriksaan klinis, kuesioner dan NCS yang sama.
Hasil pemeriksaan fisik dan NCS dinilai oleh ahli fisioterapi yang tidak mengetahui tugas kelompok. Tujuan dari studi eksplorasi ini itu adalah untuk membandingkan kombinasi ortosis pergelangan tangan dengan terapi US atau terapi mandi parafin dalam pengobatan pasien CTS. Nah, saya berhipotesis bahwa terapi US ini mungkin lebih efektif daripada terapi parafin karena memberikan efek termal atau panas dan non-termal. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, untuk subjek atau objek itu pesertanya ada 60 pasien CTS diacak menjadi 2 grup. Selanjutnya untuk lokasinya itu di Komite Dewan Peninjau Kelembagaan Rumah Sakit Taipei Suzy dari Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Kemudian untuk waktunya itu ada 8 minggu. Kemudian untuk instrumennya, pada terapi parafin, pasien pada kelompok terapi parafin ini diterapi dengan metode dip and wrap. Terapi mandi parafin di rumah sakit itu 2 kali seminggu selama 8 minggu. Suhu mandi parafin itu dipertahankan sekitar 55 derajat Celcius. Seluruh prosedur dijelaskan sebagai berikut. Pasien itu dia mencelupkan tangan mereka yang terkena ke dalam lilin parafin. Selanjutnya mereka menunggu lilin parafin mengeras, lalu mencelupkan tangannya kembali ke dalam lilin parafin itu. Langkah ini itu diulang sebanyak 5 kali. Ketika lapisan parafin terakhir mengeras, itu ditutup dengan bungkus plastik atau bisa dengan handuk. Setelah 20 menit pemanasan, parafin dihilangkan. Terapi ultrason, pasien dalam kelompok ultrason ini diobati dengan terapi selama 5 menit setiap sesi, 2 kali seminggu selama dalam waktu 8 minggu. Kemudian mesin US itu disetel pada frekuensi 1 MHz, intensitasnya 1,0 W per cm persegi. Kemudian dalam mode berdenyutnya 1:4 dengan transduser berukuran 5 cm dan dengan aquasonic gel sebagai komplen. Kemudian transduser ditempatkan di atas area pada karpal pergelangan tangan, mulai dari lipatan pergelangan tangan hingga daerah palmar. Metode guratan digunakan dengan luas zonasi kira-kira 5x5 cm. Mesin dikalibrasi dan outputnya disesuaikan secara teratur dengan keseimbangan bawah air yang sederhana. Kemudian untuk hasil studinya, jadi 60 pasien itu direkrut dan 47 bisa menyelesaikan penelitian. Analisis statistik mengungkapkan perbaikan yang signifikan dalam skor keparahan gejala pada kedua kelompok. Setelah disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan data dasar, analisis covariance mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam skor status fungsional antara dua kelompok. Kesimpulannya, untuk meningkatkan status fungsional pada pasien CTS ini, kombinasi terapi ultrason dan ortosis pergelangan tangan mungkin lebih efektif daripada kombinasi terapi parafin dan ortosis pergelangan tangan. Karena itu adalah percobaan eksplorasi. Pengujian konfirmasi lebih lanjut disarankan untuk membenarkan kemanjuran kedua perawatan ini. Untuk abstrak pada jurnal ini, bukti konklusif yang menunjukkan pengobatan yang efektif untuk carpal tunnel syndrome atau CTS itu neuropati jebakan yang umum masih kurang. Kemudian terapi ultrason atau US terapi telah lama digunakan sebagai salah satu pengobatan kombinasi untuk CTS. Selain itu, terapi mandi parafin telah diterapkan secara luas sebagai modalitas fisik dalam merawat pasien dengan kondisi tangan. Kemudian untuk tujuan dari uji coba ini secara acak adalah untuk membandingkan kemanjuran menggabungkan antara ortosis pergelangan tangan dengan terapi ultrason atau bisa terapi mandi parafin dalam merawat pasien CTS. Kemudian untuk pengantarnya, carpal tunnel syndrome atau CTS itu adalah neuropati jebakan umum yang menyebabkan gejala nyeri, mati rasa, dan parestesia pada distribusi saraf median dan bahkan dapat menyebabkan atrofi otot tenar. Kemudian untuk pasien dengan gejala ringan sampai sedang, perawatan non-surgikal seperti injeksi steroid lokal, obat oral, ortosis pergelangan tangan, latihan terapeutik, terapi ultrason atau US terapi, laser tingkat rendah, dan mandi parafin telah diterapkan secara klinis. Namun bukti konklusif
tentang pengobatan terbaik untuk pasien dengan CTS ini masih kurang. Selama bertahun-tahun, terapi US itu telah digunakan sebagai salah satu pengobatan kombinasi untuk pasien CTS. Kemudian untuk mekanisme terapi ultrasound itu meliputi efek thermal dan non-thermal, di mana efek thermalnya itu terjadi ketika gelombang akustik menembus jaringan dan menghasilkan getaran molekuler yang menghasilkan produksi panas dan memfasilitasi penghilang rasa sakit. Untuk efek non-thermal dari terapi US itu termasuk kavitasi, gerakan media, dan gelombang berdiri yang mungkin menimbulkan efek antiinflamasi dan stimulasi jaringan. Beberapa uji klinis telah mengungkapkan terapi US ini memiliki efek positif pada pasien dengan CTS. Namun tinjauan dari Cochrane tahun 2013 itu menyimpulkan bahwa masih ada bukti yang cukup untuk mendukung bahwa terapi US itu lebih efektif daripada placebo atau intervensi non-bedah lainnya untuk pasien CTS. Terapi parafin telah banyak digunakan sebagai modalitas fisik dalam merawat pasien dengan kondisi tangan seperti rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan carpal tunnel syndrome. Terapi parafin memberikan panas superficial ke tangan yang dapat menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan sirkulasi lokal. Penelitian sebelumnya itu telah mengungkapkan bahwa terapi parafin dapat meningkatkan nyeri dan rentang gerak sendi jari pada pasien dengan artritis tangan. Kemudian untuk perbaikan gejala juga itu diamati pada pasien dengan carpal tunnel syndrome setelah menerima perawatan kombinasi dengan terapi parafin dan ortosis pergelangan tangan. Namun sejauh pengetahuan saya itu tidak ada uji klinis sebelumnya yang membandingkan efektivitas mandi parafin dengan terapi US untuk pasien CTS. Kemudian untuk metodenya itu pasien dan kontrol Dewan Peninjau Kelembagaan Rumah Sakit Taipei Zuzi itu menyetujui penelitian ini dan pasien itu memberikan persetujuan sebelum penelitian. Jadi ada 60 orang yang didiagnosis dengan CTS itu direkrut dari Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di salah satu rumah sakit komunitas selama tahun 2010 dan 2011. Kemudian untuk kriteria inklusi studi itu mengharuskan pasien untuk memiliki gejala subjektif seperti nyeri atau mati rasa pada distribusi saraf median jari atau nyeri malam. Selanjutnya, pasien itu diminta untuk memiliki tanda palen positif atau tanda Tinel positif bersama dengan bukti elektrofisiologi dari CTS. Kemudian untuk pengecualian dari pasien, yang pertama itu ada usia lebih muda dari 18 tahun, kemudian yang kedua ada gangguan medis yang mendasari seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit autoimun, atau hipotiroidisme. Nah, semua pasien yang memenuhi syarat itu diundang dan para peserta itu secara acak dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi sebanyak 60 slot itu disiapkan dengan 30 slot untuk setiap kelompok. Dan setiap slot itu disegel dalam amplop yang tidak transparan dengan tampilan yang sama. Nah, lalu semua amplop itu dicampur secara acak beberapa kali. Akhirnya amplop itu ditandai dari 1 hingga 60 oleh asisten yang tidak terlibat dalam proses pencampuran itu. Lalu perawat studi hanya mengambilnya secara berurutan. Alokasi disembunyikan dengan penggunaan paket pesanan resep yang diberikan oleh perawat kepada fisioterapis. Dan program terapi itu diberikan oleh fisioterapi yang tidak berpartisipasi dalam mengevaluasi hasil studi. Para peserta secara acak dialokasikan ke dalam 2 kelompok, jadi satu kelompok menerima terapi parafin dan ortosis pergelangan tangan, lalu kelompok lain itu menerima terapi US dan ortosis pergelangan tangan. Untuk ortosis pergelangan tangan itu netral yang dibuat khusus diberikan kepada semua pasien yang diinstruksikan untuk memakai ortosis pergelangan tangan saat tidur setidaknya selama 8 minggu. Serangkaian pemeriksaan fisik dan studi kondusif saraf atau NSS dilakukan pada setiap pasien. Pemeriksaan fisik itu meliputi uji kekuatan cubit palmar, uji sensorik Semmes-Western monofilament, uji Tinel, dan uji Palen. Peserta menyelesaikan 1 set kuesioner, termasuk kuesioner Boston, CTS, dan beberapa pertanyaan yang melibatkan informasi demografis dasar. Mati rasa dan nyeri itu dinilai menggunakan Visual Analog Scales atau VAS 10 cm. Setelah menerima terapi 8 minggu yang ditentukan, semua pasien itu dievaluasi ulang menggunakan pemeriksaan klinis, kuesioner, dan NCS yang sama.
Hasil pemeriksaan fisik dan NCS dinilai oleh ahli fisioterapi yang tidak mengetahui tugas kelompok tersebut. Kemudian untuk terapi parafin, pasien dalam kelompok terapi parafin itu dirawat dengan metode deep and wrap terapi mandi parafin di rumah sakit minimal 2 kali seminggu selama 8 minggu. Suhu mandi parafin itu dipertahankan pada sekitar 55 derajat Celcius. Seluruh prosedur itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi pasien itu mencelupkan tangan mereka yang terkena ke dalam lilin parafin, selanjutnya mereka itu menunggu lilin parafin mengeras, lalu mencelupkan tangannya kembali ke dalam lilin parafin. Nah, langkah itu semua diulang sebanyak 5 kali. Ketika lapisan parafin terakhir mengeras, itu ditutup dengan bungkus plastik atau bisa juga dengan menggunakan handuk. Setelah 20 menit pemanasan, parafin dihilangkan. Kemudian untuk terapi US sendiri, pasien itu dalam kelompok US diobati dengan terapi selama 5 menit setiap sesi, 2 kali per minggu selama 8 minggu. Mesin US itu disetel pada frekuensi 1 MHz, intensitas 1,0 W per cm. Dalam metode berselanjutnya 1:4 dengan transducer berukuran 5 cm. Lalu untuk aquasonic gelnya sebagai komplain. Transducer itu ditempatkan di atas area di area karpal pergelangan tangan, mulai dari lipatan pergelangan tangan hingga daerah palmar. Kemudian untuk metode guratan digunakan dengan luas sonasi kira-kira 5 x 5 cm. Kemudian mesin dikalibrasi dan output disetel secara teratur dengan keseimbangan bawah air yang sederhana. Kemudian untuk hasilnya, jadi 60 pasien direkrut dan 47 menyelesaikan penelitian. Analisis statistik mengungkapkan perbaikan yang signifikan dalam skor keparahan gejala pada kedua kelompok setelah disesuaikan untuk usia, jenis kelamin, dan data dasar. Kemudian analisis covariance mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam skor status fungsional antara dua kelompok. Kemudian untuk diskusi. Jadi kesimpulannya, kombinasi terapi ultrasound dengan ortosis pergelangan tangan itu mungkin lebih efektif daripada terapi parafin dengan ortosis pergelangan tangan. Mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.